Raden Ajeng Kustiah atau yang biasa kita kenal dalam sejarah namanya itu Nyi Ageng Serang. Nah, Nyi Ageng Serang ini lahir di tahun 1700-an, berarti abad ke-18. Nah, zaman itu dekat dengan zamannya Pangeran Diponegoro, berarti kan Pangeran Diponegoro itu tahun 1800-an ya. Nah, Nyi Ageng Serang ini atau Raden Ajeng Kustiah itu adalah keturunan ke-9 dari Sunan Kalijaga yang saat itu menikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati. Jadi dari garisnya itu benar-benar keturunan kiai ya, keturunan ulama. Dan ayahnya sendiri adalah seorang Adipati Serang. Jadi memang orang bangsawan, ningrat dan bahkan bersahabat dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, singkat cerita, jadi masa kecilnya Nyi Ageng Serang ini dibesarkan di istana. Diajarkan berbagai macam keahlian-keahlian sama ayahnya. Jadi kayaknya masa kecilnya Nyi Ageng Serang ini nggak ada santai-santai, nggak ada rebahan. Ibaratnya kalau kita sekarang tuh udah les tiap hari gitu, udah nggak ada aktivitas buat santai-santai. Nah, itulah yang membentuk kepribadiannya Nyi Ageng Serang. Bahkan dia juga belajar teknik dan strategi perang. Jadi di usia sekian itu dia udah bisa berkuda, memanah. Bahkan sebagai seorang perempuan, dia itu keahliannya lebih jago daripada kakak-kakaknya yang kebanyakan adalah laki-laki. Nah, keren banget kan? Nah, terus singkat cerita, di usianya yang ke-14 tahun, 14 tahun tuh berarti kita SMP ya. Nah, dia dikirim sama ayahnya untuk kayak semacam kepadepokan atau kita mungkin bilangnya mesantren lah. Jadi dia belajar ilmu kebatinan yang itu tuh bernafaskan Islam. Jadi dia tuh makin sakti dan makin bijak. Nah, beres dari situ dia itu turun ke masyarakat dan bahkan memimpin pemuda-pemuda di masyarakat untuk membuat perbaikan, untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang memang membantu masyarakat. Jadi emang sosok leader banget lah beliau nih ya. Dan gak bisa diem gitu, aku harus berbuat sesuatu. Nah, itu kerennya Nyi Ageng Serang. Nah, beres dari padepokan itu yang pas dia 14 tahun itu ternyata karena ayahnya bersahabat dengan raja di Yogyakarta, dia tuh diajak tinggal di keraton. Dia tuh seneng banget, kenapa coba? Karena di keraton tuh ada perpus. Jadi dia belajar banyak tentang kehidupan keraton, terus dia banyak sekali baca buku. Bahkan yang kerennya itu, dia tuh sampai ngajarin anak-anak bangsawan. Jadi pengetahuan yang dia dapat tuh dia ajarin ke anak-anak bangsawan supaya nggak hidup mewah-mewahan. Kamu tuh harus punya kualitas tertentu. Bahkan dari referensi yang pernah aku baca itu ya, ada episode Nyi Ageng Serang itu ngajarin tafsir surat Al-Asr. Yang wal asri innal insana lafi khusrin itu loh. Jadi berbicara tentang bagaimana kita tuh nggak menyia-nyiakan waktu. Jadi sampai anak-anak di keraton itu jadi bukan hanya tahu bagaimana kehidupan keraton, tapi bagaimana dia harus menjadi pelayan di masyarakat. Itu kerennya. Jadi dia tuh membina banget, orangnya tuh leader banget gitu loh. Terus ada referensi juga yang menceritakan bahwa Raden Ajeng Kustiah atau Nyi Ageng Serang ini bahkan menyelenggarakan pengajian. Terus pokoknya acara-acara keagamaan di sekitaran wilayah keraton. Dia concern banget di situ. Until one day dapat kabar bahwa ayahnya Adipati Serang ini jatuh sakit. Akhirnya dia tuh pulang ke rumahnya. Terus bersama dengan kakaknya ngurus ayahnya sampai ayahnya tuh kembali sembuh. Cuman pas pada saat itu Belanda itu sudah mulai berulah lagi lah di daerah wilayah Serang itu. Akhirnya Nyi Ageng Serang bersama dengan ayahnya dan saudara-saudaranya memimpin sebuah pergerakan melawan penjajah di situ, dan disitulah saudaranya terbunuh, ayahnya juga terbunuh, sampai dia tuh deep banget sakit, sedih gitu ya. Sampai akhirnya setelah ayahnya dan kakaknya meninggal itu dia melanjutkan peperangan sendirian bersama dengan sisa-sisa rakyat yang memang masih mau berjuang, sampai akhirnya dia sendiri ketangkep sama Belanda. Kabar ini sampai ke kerajaan Yogyakarta bahwa Nyi Ageng Serang, ibaratnya mereka tuh sayang banget ya sama Nyi Ageng Serang, orang-orang keraton Yogyakarta itu, sampai akhirnya raja meminta pemerintahan Belanda untuk membebaskan Nyi Ageng Serang dan dibebaskanlah dia. Nah, sesudah bebas akhirnya tinggal lagi di wilayah keraton. Nah, kembalilah Nyi Ageng Serang ke keraton Yogyakarta. Nah, di sana kemudian dia menjalani kehidupan seperti biasa, ya layaknya perempuan yang lain, akhirnya menikah, punya anak, tapi tetap jiwa patriotnya tuh nggak hilang dari seorang Raden Ajeng Kustiah. Jadi
yang paling heroik itu yang tercatat dalam sejarah ketika pecah perang Diponegoro. Jadi saat itu sebenarnya Nyi Ageng Serang tuh jauh lebih senior daripada Pangeran Diponegoro. Ibaratnya kalau perang Diponegoro itu tahun 1800-an, itu Nyi Ageng Serang itu udah usia 73 tahun dan dia diangkat oleh Pangeran Diponegoro sebagai penasehat perang. Keren banget nggak itu? Jadi diangkat sebagai penasehat perang pada saat pecahnya perang Diponegoro. Bahkan dia sudah punya cucu dan cucunya itu membersamai Pangeran Diponegoro melakukan gerilya sampai yang kita kenal ada Gua Selarong. Nah, sampai belusukan ke daerah-daerah sana. Ya usianya sudah semakin rapuh, bahkan dalam peperangan itu udah ada masanya Nyi Ageng Serang tuh udah ditandu sampai Pangeran Diponegoro tuh bilang udah istirahatlah, udah kayak ke neneknya sendiri ya. Nah, udah istirahat, meminta Nyi Ageng Serang tuh untuk istirahat, tapi dia nggak mau. Dia sama sekali nggak mau. Bahkan beberapa siasat-siasatnya perang itu, siasat-siasat perangnya Nyi Ageng Serang itu sampai terkenal. Salah satunya adalah nih, kalau kalian tahu daun yang ini nih. Nah, daun ini kita kenal sekarang dengan daun talas atau daun keladi. Nah, kalau dulu disebutnya dengan daun lumbu. Ini adalah salah satu daun yang digunakan menjadi strategi perang dari Nyi Ageng Serang. Mungkin saat itu sebuah ide yang keren banget gitu, sampai banyak pasukan Belanda itu yang banyak tertipu dan jatuh ketika pasukan perang itu menggunakan daun keladi untuk covering, untuk kamuflase gitu. Nah, inilah salah satu warisan sejarah cerita yang memang dikenang sama kita tentang Nyi Ageng Serang. Bahkan dikenal juga Nyi Ageng Serang itu punya panji yang disebut dengan panji gula kelapa, dan itu warnanya merah putih, sama banget seperti bendera yang sampai saat ini menjadi bendera Indonesia. Nah, itu warisan yang kita dengar dari Nyi Ageng Serang, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk tetap strong dan punya kualitas sebagai perempuan Indonesia. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu jadi yang terbaik. Jangan lupa save, share, komen, sampein apa yang menurut kalian inspiratif dari cerita-cerita ini. Mau kasih masukan juga boleh. Makasih banget. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.